Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matladan. Kali ini saya akan membuat video pembahasan untuk persiapan TPS UTBK tahun 2020, bagian pengetahuan kuantitatif. Oke, soal ini tadi dari 20 nomor. Oke, akan kita mulai dari soal nomor 1. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung saja kita bahas nomor 1. Oke, kita di sini diberikan nilai A sama dengan 4, B 3. Oke, di antara opsi ini A sampai E mana yang mempunyai nilai terbesar, gitu ya. Oke, sebentar. Oke, jadi kita punya nilai informasinya A-nya 4, B-nya 3. Jadi dari sini kita bisa berkesimpulan bahwa A lebih besar dari B. Oke. Nilai terbesar ya di antara perpangkatan yang diberikan dari A sampai E adalah kita punya opsi A ini A pangkat B, opsi B pangkat A, opsi C ini kalau kita sederhanakan ini menjadi A pangkat min 1 dipangkatkan min A, gitu ya. Oke, pangkat dipangkatkan kan sifatnya jadi perkalian ya, jadi A dipangkat min 1 kali min A, jadi A pangkat A. Oke ya, kemudian yang opsi D ini adalah B pangkat min 1, ya 1 per B ini B pangkat min 1 dipangkatin min B. Oke, dengan cara yang sama dengan C, maka dapatlah B pangkat B. Nah, yang E, 1 per A ini adalah A pangkat min 1 dipangkatkan min B, maka kita punya A pangkat B. Oke, di sini opsinya sama, antara A dengan E ini sama, jadi nggak mungkin ada dua jawaban yang sama ya. Nah, ada dua jawaban yang benar ya, opsi yang benar. Oke, jadi kita tinggal opsi B, C dan D. Nah, di sini kita tahu bahwa A lebih besar dari B. Otomatis kita akan cari yang pangkatnya A dan bilang dasarnya juga A. Ya, yang jelas B pangkat A dengan A pangkat A besaran A pangkat A. Apalagi ini B pangkat B. Jadi kita ambil opsinya yang C yang paling besar karena A terlebih besar dari B. Jadi kita pilih opsi C untuk soal nomor 1. Oke, kita langsung ke soal nomor 2. Diketahui 10 bilangan genap berurutan. Nah, oke ya, di sini kita nggak tahu bilangan genap yang pertama itu berapa. Kita umpamakan bilangan genap pertama adalah A ya. Jadi kita misalkan ya, misal A bilangan genap. Oke, bilangan genap. Jadi kita punya 10 bilangan genap berurutan, berarti A ya, kemudian A plus 2, A plus 4 ya, karena bilangan genap jadi jaraknya harus 2. Kemudian A plus 6, A plus 8, A plus 10, A plus 12, A plus 14, A plus 16, dan terakhir A plus 18 ya, ada sebanyak 10. Oke, informasinya jika kuartil pertama bilangan tersebut adalah 32 ya, kuartil pertama 32. Q1 sama dengan 32. Oke, kita lihat di sini Q1-nya ada pada data keberapa? Kita lihat di sini kan ada 10 data, maka kita bagi 2 terlebih dahulu. Ya, kita bagi jadi 5 data di kiri, 5 data di kanan. Gitu ya. Nah, ini median ya, Q2 atau median. Nah, maka Q1-nya tuh ada di sebelah kiri median. Ya, 5 data ini tengah-tengahnya adalah data yang ketiga ya, A tambah 4. Maka Q1 adalah A tambah 4, ini sama dengan 32. Maka kita dapatkan A-nya sama dengan 32 dikurang 4 sama dengan 28. Nah, ini nilai A-nya 28. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai median? Oke, mediannya ada di tengah-tengah antara A tambah 8 dan A tambah 10. Maka median sama dengan A tambah 8 ditambah dengan A tambah 10 dibagi 2. Oke ya. Nah, kalau kita jumlah jadi 2A, ya 2A tambah 18 dibagi 2. Jadi mediannya adalah A, ya ini 2A bagi 2A, 18 bagi 2, 9. Ya, jadi mediannya A tambah 9, karena A-nya adalah 28, maka 28 ditambah 9 sama dengan 37. Jadi kita pilih opsinya yang 37, yakni yang B. Oke, jadi nomor 2 opsinya yang B yang kita ambil.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini tentang diagram Venn. Oke, gambar yang diarsir adalah, oke kita cari gitu ya. Oke, di sini kita nggak mengenal istilah operasi tambah ya jadi nggak mungkin jawabannya yang C gitu ya. Kalau pengulangan masih ada. Oke. Kalau ada soal semacam ini tentang diagram Venn, mana himpunan yang tepat di antara A sampai E ini dari daerah yang diarsir. Oke, gambarnya saya perbesar. Oke, mudahnya itu adalah daerahnya ini, setiap daerah yang terpisah kita cantumkan satu anggota yang berbeda. Ya, katakanlah ini anggotanya adalah 1, kemudian ini 2, 3, ya, 4, di sini 5, 6, 7, gitu ya. Maka daerah yang diarsir adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 6. Oke, di antara A, B, D, dan E mana yang nanti hasilnya 1, 2, 3, 4, dan 6. Oke, kalau yang A, ya yang A, opsi yang A ini kalau kita perhatikan A, ya A diiris oleh B gabungan C. Ya A diiris oleh A-nya itu kan kita tahu 1, 2, 3, 4. Diiris oleh B gabungan C. B digabung sama C berarti 2 sampai 7 ya. 2, 3, terus sampai 7. Jadi kalau diiris, ini irisannya adalah nggak ada angka satunya. Ya, nggak ada satunya. Jadi A jelas salah. Sementara kan harus mengandung unsur angka 1. Nah, kemudian kita cek yang B. A dikurang. A ini kan 1, 2, 3, 4. Dikurang B gabungan C. B gabungan C berarti 2, 3, sampai 7. Nah, sehingga 2, 3, 4-nya hilang. Sementara di sini harus ada 2, 3, 4, dan 6. Jadi ini juga salah. Kemudian yang D. A irisan B, A diiris dengan B. A irisan B adalah 2 dan 3. 2 dan 3 ini digabung dengan A irisan C. A irisan C ini adalah 3 dan 4. Ya, 3 dan 4. Maka hasilnya adalah 2, 3, 4. Nggak ada angka 1, nggak ada angka 6. Maka ini juga salah. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Tapi coba kita cek. A gabung B, A digabung dengan B berarti 1 sampai 6 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian diiris dengan ya himpunan A gabung C. A gabung C berarti 1 sampai 7 tapi nggak termasuk 5 ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Oke, yang anggotanya sama 1, 2, 3, 4, 6. Oke ya, jadi sesuai dengan yang diarsir. Oke, jadi kita pilih opsi yang E. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah opsi E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, himpunan titik-titik yang memenuhi pertidaksamaan X tambah 2Y kurang dari 0 dan Y min X kurang dari 2. Seluruhnya berada di kuadran. Oke, kita coba bikin koordinat kartesius. Oke, umpamanya ini adalah sumbu X. Nah, sebentar. Oke, ini kita umpamakan sumbu X. Ini sumbu Y. Oke, ini titik asalnya 0,0. Oke, X tambah 2Y kurang dari 0. Sama yang pertama, katakanlah 2Y, kita bikin sama dengan dulu. Sama dengan 0. Nah, ini kan ketika X-nya 0, nilai Y-nya juga 0. Ya, X-nya 0, Y-nya juga 0. Maka dia melalui titik 0,0. Kemudian kalau Y-nya 0, X-nya juga 0. Jadi nggak menambah titik baru. Katakanlah kalau kita ambil X sama dengan min 2. Ya, kita ambil titik angka X sembarang, min 2 katakanlah, maka dapatlah Y-nya min 1. Gitu ya. Jadi X-nya min 2, Y-nya, Y-nya 1 ya. Y 1. X-nya min 2, Y-nya 1. Jadi dapat titik min 2,1. Jadi kita bisa mendapatkan grafik berupa garis lurus dari persamaan X tambah 2 sama dengan 0 melalui titik 0,0 ya 0,0 dan
min 2,1. X-nya min 2, Y-nya 1. Oke, katakanlah di sini. Ini ya. Nah, ini garis yang dimaksud ya. Maaf kalau seandainya garisnya lurus ya, enggak kurang lurus. Oke. Ini katakanlah persamaan yang pertama. Nah, karena dia enggak pakai sama dengan, maka nanti garisnya putus nih ya. Nah, tadi. Oke, saya hapus dulu. Oke, garisnya harusnya putus-putus karena dia tidak menggunakan tanda sama dengan, gitu ya. Nah, ini garisnya putus-putus. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Y min X sama dengan 2. Oke, kita bikin sama dengan dulu. Yang kedua, Y min X sama dengan 2. Oke, kita cari dua titik yang dilalui, katakanlah ya, kalau X-nya 0, maka Y-nya jelas 2. Karena kalau Y-nya 0, ya X-nya sama dengan min 2. Berarti dia melalui dua titik, 0,2 dan min 2,0. Oke, kita gunakan garis lain, ya, warna lain. Ya. 0,2. Oke, ini yang pertama, terusnya min 2,0. Nah, ini garis yang dilalui. Oke, ini juga putus-putus. Kenapa? Karena nggak menggunakan tanda sama dengan ya. Sini, oke. Ini garis yang kedua. Oke, di mana arahnya? Oke, arahnya adalah kita lihat garis yang pertama dengan koefisien X positif kurang dari ya. Berarti kalau kurang dari itu daerah himpunannya ada sebelah kiri garis ya, ada sebelah kiri garis. Kemudian nah ini Y min X kurang dari 2. Kalau kita bikin positif koefisien X-nya, maka kita kali min, maka kita dapatkan X dikurang Y ya, karena dikali min maka tandanya berubah. Oke, koefisien X sekarang udah positif. Nah, dipinta lebih besar. Nah, kalau lebih besar berarti daerah himpunannya ada di sebelah kanan garis. Nah, di sebelah kanan. Oke ya. Nah, oke, yang pertama sebelah kiri, yang kedua sebelah kanan. Maka arsirannya adalah di tepatnya di sini. Di yang warna hijau. Oke, jadi kelihatan di sini yang diarsir daerahnya ada di kuadran 2, 3 dan 4. Ya. 2, 3 dan 4. Jadi kita pilih opsi yang C untuk soal nomor 4. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Kita diberikan informasi ya, Bu Anissa berusia X tahun melahirkan anaknya pada tahun ini. Ya, jadi ketika Bu Anissa umurnya X tahun, anaknya lahir di tahun ini. Berapa tahun lagi usia Bu Anissa agar 3 kali usia anaknya? Oke. Kita bisa umpamakan ya. Bu Anissa katakanlah awalnya X tahun ya, awal ya Bu Anissa umurnya X tahun ya, anaknya tentunya 0 ya awalnya ya, di tahun itu. Oke ya. Nah, sekarang dia permintaannya adalah ketika berapa tahun lagi, katakan setelah N tahun lagi, setelah N tahun kemudian, maka Bu Anissa berumur tentunya jadi X tambah N. Anaknya ya setelah N tahun berusia N. Nah, dia informasinya pengennya Bu Anissa 3 kali usia anaknya. Jadi usia Bu Anissa 3 kali usia anaknya. Sehingga kita punya X tambah N, ini umur Bu Anissa, sama dengan 3 kali umur anaknya. Oke, maka kita dapatkan X sama dengan 3N dikurang N sama dengan 2N, maka N sama dengan X per 2. Jadi setelah X per 2 tahun, maka Bu Anissa umurnya 3 kali umur anaknya. Jadi kita pilih opsi yang A untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, di sini kita diberikan informasi ya tentang geometri ya, bangun datar. Oke, luas daerah yang diarsir pada sebuah persegi panjang ya berukuran 8 kali 5, berarti ini 8 ya, ini 5. Oke, kalau kita lihat di sini yang diarsir ada dua daerah yang sama besar ya, jelas sekali sama besar.
Ya, kemudian ini proporsional sehingga titik potongnya pastinya ada di tengah-tengah. Oke ya. Oke, kita tinggal garis putus-putus. Ya, ini garis putus-putus. Oke, ini tengah-tengah. Sehingga ini panjangnya ini 8, setengahnya jadi 4. Kemudian ini tingginya 5, maka ini jadi 5/2 gitu ya. Oke. Nah, daerah yang diarsir ini kalau kita hitung luas yang diarsir ya, luas arsiran katakanlah gitu. Ini sama dengan 2 kali luas katakanlah luas. Nah, ini kita bagi 2 ya, bagi 2 segitiga ya, jadi 2 kali luas 1 tambah luas 2 ya, luas 1 tambah luas 2. Oke ya, karena ini sama ya. Nah, kita cari luas 1. Luas 1 ini adalah luas bangun segitiga, alasnya 1, tingginya ya 4 gitu ya. Jadi 1 kali 4 alas kali tinggi bagi 2. Kemudian luas 2 ini alasnya 2, tingginya tuh ini 5/2. Ya, alasnya 1 ya, sorry. Alasnya 1 ya, tingginya 5/2. Jadi 1 kali 5/2 dibagi 2. Oke, maka kita dapat 2 dikali, ini penyebutnya udah sama, kita sama penyebut jadi 2, 4 tambah 5/2 ya. Jadi sama dengan 4 tambah 2,5 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini 2-nya bisa kita coret. Maka dapatlah 4 tambah 2,5, 6,5. Maka luas yang diarsir adalah 6,5. Kita pilih opsi yang D. Oke, itu untuk soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 tentang bangun datar juga. Oke, informasinya. Kita lihat informasinya adalah segitiga ABC dengan sudut CAB sama dengan CBA. CAB, oke, saya tulis dulu CAB. CAB sama dengan CBA, berarti dia sama kaki. Ya, sama kaki ya. Oke, sama kaki. Ini panjangnya sama berarti. Ya, sama kaki. Oke, dan sudut ACB 36, ACB 36. Oke, ACB 36. Kalau seandainya ini kita umpamakan X, ya, maka kita dapatkan X-nya adalah 2X tambah 36, ya, total sudut segitiga adalah 180 derajat. Gitu ya. Oke, maka kita dapatkan 2X sama dengan 144 derajat, maka X-nya adalah 72 derajat. Berarti ini sudut A dan B ini 72 derajat. Nah, kemudian jika garis BS membagi dua sudut ABC, maka ini 36, ini juga 36, gitu ya. Maka besar ASB, ASB ditanya, ASB. Oke, ASB katakanlah Y. Maka X tambah Y, ya, segitiga ASB, X tambah Y tambah 36 derajat, ini harus sama dengan 180. X tadi 72, jadi Y tambah 72 tambah 36, 108. Maka kita peroleh Y sama dengan 180 dikurang 108 sama dengan 72 derajat. Oke, jadi sudut ASB sama dengan 72 derajat, jadi kita pilih opsi yang B ya. Oke, itu untuk soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, informasinya adalah pesanan Y lusin baju diselesaikan oleh X orang pekerja konveksi dalam waktu 18. Oke, jadi jumlah orang atau pekerja ya, pekerja di sini sebanyak X, selesai dalam waktu 18 hari. Kemudian berapa orang jumlah pekerja yang ditambah? Berarti katakanlah X tambah Y ya. Harus tambah Y agar pesanan tersebut dapat selesai dalam waktu 12 hari.
Oke, jadi dari sini untuk jumlah pekerja harus kita tambah, sementara waktunya berkurang. Jadi dia perbandingan berbalik nilai, gitu ya. Maka kita dapatkan perbandingannya X dibagi X tambah Y, maka ini juga kita balik ya, karena berbanding terbalik. Jadi dapatlah 12 per 18. Ya, perbandingannya seperti ini. Oke, kita kali silang. Ya, kita kali silang, maka kita peroleh 12X tambah 12Y ini sama dengan 18X. Maka 12Y sama dengan 6X. Sehingga Y-nya sama dengan 6 per 12 atau setengah X. Jadi kita harus menambah sebanyak setengah X orang pekerja atau X per 2. Maka kita pilih opsi yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Soal nomor 9. Oke, berapa banyak bilangan 5 angka, maksudnya bilangan ratusan ribu ya. 10 puluhan ribu. Yang dapat dibentuk dengan mengatur ulang digit pada bilangan 20.500. Oke, nah kita bikin kotak dulu. Oke, katakan kotaknya seperti ini. Ini menyatakan puluhan ribu, ya, ribuan, ratusan, puluhan, satuan, gitu ya. Oke, agar ini kita acak masih tetap membentuk puluhan ribu, maka yang puluhan ribu, kolom puluhan ribu hanya bisa diisi oleh angka 2 atau 5. Jadi di sini nggak bisa angka 0, ya. Kalau angka 0 nanti di sini nggak jadi puluhan ribu, ya. Jadi hanya bisa diisi oleh angka 2 atau 5. Ya, ditulis di sini, ya, hanya bisa angka 2, kalau nggak angka 5. Jadi ada dua cara untuk di sini, ya, dua cara. Nah, sementara sisanya ini dibutuhkan oleh 4 angka yang lain, ya. Ya, diantaranya adalah ya 3 angka 0 ini, dan salah satunya adalah angka antara 2 atau 5, ya. 2 atau 5, gitu ya. Jadi diperbutkan oleh 4 angka, sehingga banyak cara, ada dua cara. Dikali ini kita kali kombinasinya. 4 angka memperbutkan 4 posisi, jadi 4 faktorial dibagi banyaknya unsur yang sama. Di sini ada 3 angka 0, maka dibagi 3 faktorial. Maka jawabannya adalah 2 dikali 4 faktorial bagi 3 faktorial adalah 4, maka jawabannya adalah 8. Maka kita pilih opsi yang C untuk soal nomor ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, di antara gambar-gambar berikut yang kurvanya merupakan grafik dari fungsi yang mempunyai inverse. Oke ya. Nah, langkah pertama kita pastikan ini fungsi dulu ya. Untuk menentukan dia fungsi, bikin sebuah garis lurus. Apakah nanti garis itu memotong kurva maksimal di satu titik. Oke ya. Coba kita misalkan garis ini. Oke, grafik yang pertama ya ini. Kalau kita geser garis lurus ini hanya memotong maksimal di satu titik, berarti dia fungsi. Kedua juga sama. Ya, kita geser, dia hanya maksimal memotong di satu titik grafik. Yang ketiga juga sama ya, hanya memotong di satu titik. 4 juga sama. Jadi 1, 2, 3, 4 adalah fungsi. Nah, sekarang apakah di antara 1, 2, 3, 4 ini mempunyai inverse, fungsi yang mempunyai inverse? Oke. Caranya adalah sekarang kita bikin garis horizontal atau mendatar. Apakah dia tetap memotong maksimal di satu titik? Contoh atau grafik 1. Oke, kalau kita geser garisnya ke bawah, maka dia akan memotong di satu titik. Namun sampai di sini dia memotong di 3 titik. 1, 2, 3. Jadi nomor 1 ini bukan fungsi yang dimaksud ya. Jadi ini nggak mempunyai inverse. Kemudian grafik yang kedua juga demikian, dia memotong lebih dari satu titik. Jadi dia tidak mempunyai inverse. Kemudian yang ketiga dia juga memotong di lebih dari satu titik, ya. Jadi tidak mempunyai inverse. Oke, kita cek yang keempat. Nah, yang keempat dari atas sampai ke bawah kalau kita geser, dia hanya memotong maksimal di satu titik. Jadi opsinya adalah yang 4 ya. Jadi hanya 4 yang memenuhi. Oke, karena 4 yang memenuhi maka jawabannya adalah D ya untuk soal ini. Kita lanjut ke soal nomor berikut. Oke, nomor 11. Diketahui 4 bilangan dengan bilangan terkecil 20.
ya, dan bilangan terbesar 48. Oke. Rata-rata hitung keempat bilangan tersebut tidak mungkin. Oke, jadi kita tulis katakanlah 4 bilangan dimaksud adalah yang terkecil 20 ya. Kemudian yang terbesarnya 48. Oke, kita misalkan dua angka yang lainnya adalah X dan Y. Oke ya, X dan Y sembarang ya. Yang jelas X dan Y ini paling kecil 20, paling besar 48. Oke ya. Nah, sekarang rata-rata keempat bilangan tersebut tidak mungkin. Jadi kita cari yang pertama adalah rata-rata atau rataan minimal. Oke, rataan minimal ini terjadi ketika X dan Y ini nilainya sama dengan nilai paling kecil, yaitu 20. Jadi rata-ratanya 20, X-nya 20, Y-nya juga 20. Tambah 48 dibagi 4. Nah ini, kita cari rata-ratanya sama dengan, ini jadi 108, ya, kalau dijumlah per 4, sama dengan 27. Jadi rata-rata minimal 27. Kemudian kita akan cari rataan maksimal. Oke, data di sini akan maksimal apabila nilai X dan Y ini setara atau sama dengan nilai maksimal. Jadi 48. Jadi rata-ratanya adalah 20 tambah 48 tambah 48 tambah 48 dibagi jumlah data 4. Oke, kalau kita hitung jumlahnya sama dengan 164 dibagi 4. Sama dengan 41. Jadi nilai rataannya ini ada dalam interval terkecil 27, terbesar 41. Ini ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini kurang dari 26, ya tidak mungkin kurang dari 26, betul. Ya, karena paling kecil 27. Kurang dari 25, betul, ya, tidak mungkin kurang dari 25. Lebih besar dari 42, tidak mungkin, betul. Ya, karena paling besar 41, ini juga betul. Jadi jawabannya semuanya betul. Jadi E yang kita pilih opsinya. Oke, itu soal nomor 11. Kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, soal nomor 12. Sebuah bilangan terdiri atas dua angka. Bilangan tersebut sama dengan 4 kali jumlah kedua angka tersebut. Oke, kita misalkan bilangan yang dimaksud adalah, kita misal dulu ya. Kita misal, misal bilangan yang dimaksud adalah XY, gitu ya. Oke. Informasi yang pertama, ya, bilangan tersebut sama dengan 4 kali jumlah kedua angka tersebut. Jadi XY itu maksudnya adalah 10X tambah Y. Ya, contohnya 28, berarti 2 kali 10 tambah 8, gitu ya. Nah, ini nilainya setara atau sama dengan 4 kali jumlah angkanya. Jadi 4 kali X tambah Y. Nah, ini kita sederhanakan dulu informasi yang diberikan. Jadi 10X tambah Y sama dengan 4X tambah 4Y. Oke, kita kumpulkan X-nya di kiri jadi 6X. Y-nya di kanan jadi 3Y. Maka dapatlah Y sama dengan 2X. Ini informasi yang pertama. Nah, informasi yang kedua, angka kedua dikurangi angka pertama sama dengan 2. Angka kedua Y dikurang angka pertama, ini sama dengan 2. Nah, Y sama dengan 2X. Dikurang X sama dengan 2, maka dapatlah X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Kalau X-nya 2, berapa nilai Y-nya? Maka nilai Y-nya sama dengan 2 kali X, berarti 2 kali 2, nilainya 4. Gitu ya. Maka bilangan yang dimaksud sama dengan XY, berarti 24. Ya, oke. Bilangan tersebut terletak di antara yang satu betul ya, antara 21 dan 36. 12, 28 juga betul, karena nilainya 24. Ini juga betul. Nah, 4 salah. Ya, karena di antara itu 24 nggak termasuk ya, berarti salah. Maka kita pilih opsi yang A. Ya, 1, 2, dan 3 benar. Nah, itu untuk soal nomor 12. Kita lanjut ke soal nomor 13. Oke, pada sebuah kantong terdapat 4 bola merah dan 5 bola putih.
Oke, kita bikin kantong terlebih dahulu. Oke, jadi ada bola 4 merah, 5 putih, ya 5P umpamanya. Akan diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian. Jadi diambil satu persatu, ya tanpa pengembalian. Ya, jadi diambil satu tanpa pengembalian berarti akan berkurang, gitu ya. Jika peluang bola berwarna sama adalah P, nah, dan Q terletak pada interval Q kurang P, maka nilai Q yang mungkin adalah P. Oke, kita coba tentukan ya. Oke. Peluang terambil bola berwarna sama, jadi dari dua bola ini diambil sama. Oke, jadi ada dua kemungkinan. Bisa jadi peluang dua-duanya berwarna merah, atau ya dua-duanya berwarna putih, ini ya. Oke, sekarang kalau peluang dua-duanya berwarna merah, berarti kalau seandainya pertama merah, kan peluangnya 4 per total semuanya 5, jadi 4 per 9 ya. Ya, jadi 4 per 9, 4 per 9, oke. Nah, setelah merah diambil 1, maka merah sini tinggal 3, ya, 3 merah, putihnya tetap. Pengambilan kedua merah lagi, berarti 3, peluangnya 3 per total semuanya ada 8, jadi 3 per 8. Ini kalau terambil dua-duanya merah. Sekarang, kalau dua-duanya putih, oke, putih ada 5, berarti peluangnya 5 per total semuanya ada 9, berarti 5 per 9. Dikali, nah sekarang di sini otomatis, ini saya coret dulu, merah tetap ada 4, yang putih berkurang 1 karena tanpa pengembalian, jadi ada 5 putih. Sehingga pengambilan kedua putih lagi peluangnya 4 per total semuanya 8. Oke, sekarang kita akan hitung. Ini kita coret ya, jadi 2, jadi 3 per 18, tambah ini juga kita coret, jadi 2, jadi 5 per 18. Sama dengan 8 per 18. Atau disederhanakan jadi 4 per 9, gitu ya. Nah, ini nilai P-nya berarti 4 per 9. Nah, sekarang Q kurang dari P, maka nilai Q yang mungkin adalah, oke, nilai Q yang mungkin 5 per 11, apakah lebih kecil dari 4 per 9? Oke, kita cek. 5 per 11, apakah benar kurang dari 4 per 9? Kita kali silang atasnya, jadi ini 45. Ya, ini jadi 44. Ini ya. Berarti ini salah. Ya. Terus yang kedua. 8 per 17. Kurang dari 4 per 9. Oke ya, kita samakan penyebut, jadi kita kali silang. 8 kali 9, 72. Ini 17 kali 4. Sama dengan 8. 68 ya, oke. Nah, ini juga salah. Kemudian yang ketiga. Oke, yang ketiga kita punya 2 per 3 kurang dari 4 per 9. Apakah benar? Oke, kita kali silang juga, jadi 18 kurang dari 12. Ini juga salah. Terakhir yang keempat, 3 per 8 kurang dari 4 per 9. Kita kali silang, jadi 27 kurang dari 32. Nah, ini benar. Maka opsinya hanya 4 yang benar, maka kita pilih opsi yang D untuk soal nomor 13. Nah, kita lanjut ke soal nomor 34. Oke, di sini kita berhadapan dengan materi kolinier ya. Kita mengingat kembali materi tentang vektor ya. Jadi ada 3 titik terletak dalam satu garis, terletak pada satu garis. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Oke. Ya, jadi katakanlah ini titiknya titik A, titik B, titik C, gitu ya. Oke, kolinier itu memenuhi sifat vektor AB sama dengan AB sama dengan K kali vektor BC, katakanlah gini. Oke, jadi tugas kita mencari K-nya nanti berapa.
Oke, vektor AB berarti kan B dikurang A. B dikurang A ya. Jadi ini kita punya B-nya B-nya 1, sorry, min 1. Bentar, saya bagusin dulu. Ya. Oke, B-nya ini min 1, 2 dikurang A, A-nya itu A tambah 5, 2A. Oke, sama dengan K kali vektor BC, berarti C dikurang B. C-nya itu 3, 4, kurang B, B-nya min 1, 2. Oke, ini kalau kita kurang jadi min 1 kurang A tambah 5, berarti jadi min A, min 6. Ya, kemudian 2 kurang 2A, ya 2 minus 2A. Kemudian ini jadi 3 kurang minus 1 jadi 4, jadi 4K. 4 kurang 2, 2 kali K, 2K. Oke ya, seperti ini. Maka kita dapat bahwa yang pertama, min A min 6 sama dengan 4K. Ya, kita yang kedua, 2, atau yang kedua bisa kita kali 2 langsung, biar sama-sama 4K, kita kali 2 jadi 4. 4 dikurang 4A sama dengan 4K. Kita eliminasi, hilangkan K-nya, maka dapatlah min A dikurang min 4A jadi 3A, min 6 dikurang 4 jadi min 10 ya, sama dengan 0. Maka 3A sama dengan 10 ya, A-nya jadi dapatlah 10 per 3. Nah, nilai P ini sebenarnya 3A tambah 1. Oke, 3A tambah 1. A-nya kan 10, maka jadi 11 ini ya. Ya, 3A 10, 3A 10 tambah 1, 11. Maka P nilai 11. Oke, untuk mencari Q berarti 4A kurang 3. Jadi 40 per 3 kurang 3. 3 ini kan 9 per 3. Maka nilai Q-nya adalah 31 per 3. Nah, diantara ini sama ini besaran P ya, karena P ini kan 33 per 3. Ya, besaran P. Maka kita ambil opsi yang A untuk nomor 14. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Jika panjang interval dari penyelesaian persamaan 2x tambah 3 di antara A sampai B ya, sama dengan adalah 10. Oke, kita sederhanakan dulu informasinya. Saya tulis ulang, jadi A kurang dari sama dengan 2x tambah 3 kurang dari sama dengan B. Kita hilangkan 3-nya biar jadi X. Langkah pertama kita hilangkan 3, dikurang 3 semua, jadi A minus 3. Jadi ketika 3 ruas kita kurangi 3, 2X, B min 3. Agar ini menjadi X, maka kita bagi 2, 3 ruas, jadi A min 3 per 2. Kecil dari X, jadi sama dengan B min 3 per 2. Oke ya. Nah, di sini kasih tahu bahwa intervalnya adalah 10. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa B min 3 per 2 dikurang A min 3 per 2 ini sama dengan 10 ya, karena kasih tahu panjang intervalnya 10. Penyebutnya sudah sama, maka ini kita kurang, jadi B dikurang A min 3 kurang min 3 habis per 2 ini sama dengan 10. Maka dapatlah B minus 2 sama dengan 20. Nah, ini kita dapatkan B min 2 sama dengan 20. B min A ya. Oke, nah berarti P-nya itu nilainya B min A sama dengan 20. Nah, sementara Q juga 20, maka kita ambil kesimpulan P sama dengan Q. Ya, jadi kita ambil opsi yang C untuk soal nomor 15. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Kembali kita ke soal statistika. Oke, median dari 5 bilangan ini 2x 14 63 adalah x. Tapi kita diberikan data yang belum terurut ya, karena untuk mencari median kita harus urutkan data dulu. Oke, data terurut. Data terurut dari 5 bilangan ini adalah ingat mediannya itu x, maka x harus ada di tengah-tengah. Oke ya. Nah, kita lihat dua bilangan terkecil ada 2 dan 3. Sehingga X-nya di tengah-tengah, ya. Kemudian kita ambil kesimpulan bahwa 6 dan 14 ada sebelah kanan X. Oke, seperti ini data terurutnya 2, 3, X, 6, dan 14.
Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan tadi. Oke ya. Oke, berapa P itu sama dengan X, Q adalah rata-rata data. Oke. Berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan X-nya ini ada di antara interval 3 sampai 6 ya. Ya, paling kecil 3, paling besar 6 X-nya. Ya, nggak mungkin di luar ini ya. Nah, kemudian kita bisa cari rata-ratanya ya untuk membandingkan P dengan Q. Rata-rata itu, nah kita jumlahkan 2, 3, tambah X, tambah 6, tambah 14, dibagi jumlah data 5. Gitu ya. Maka kita punya X tambah 25 per 5. Maka rata-ratanya adalah 5 ya, atau X per 5 tambah 5 ya, X bagi 5 tambah 25 per 5, 5. Oke, jadi rata-ratanya kita punya X per 5 tambah 5. Nah, karena nilai X itu di antara 3 sampai 6, berarti jelas kalau X-nya 3 pasti besaran rata-rata, X-nya 4 besaran rata-rata, X-nya 5 juga masih besaran rata-rata. Sekarang kita cek kalau X-nya 6. Kalau X-nya 6, maka rata-ratanya sama dengan 6 per 5 tambah 5. Ya, ini kan 1,2, berarti 6,2. Masih lebih besar rata-rata, sehingga nilai Q lebih besar dari nilai P ya, karena P ini sama dengan X. Jadi kita ambil opsi yang B. Oke ya. Oke, itu untuk soal nomor 16. Kita lanjut ke soal nomor 17. Selisih uang Raffi dan Andra adalah 60.000. Oke, kita tulis informasinya, nyatakan dalam bentuk bahasa matematika. Katakanlah uang Raffi dan Andra adalah R dan A. Jadi informasi yang pertama adalah R dikurang A ini sama dengan 60.000. Nah, informasi yang kedua, jika Raffi memberikan 1/8 uangnya kepada Andra, maka uang mereka menjadi sama. Jadi Raffi akan berkurang 1/8 dari uangnya. Sementara Andra akan bertambah 1/8 dari uang si Raffi. Nah, seperti ini, jumlahnya sama. Ya, maka kalau seandainya kita kumpulkan R dikurang 1/8 R dikurang 1/8 R lagi menjadi 6/8 ya. Jadi 6/8 R sama dengan A. Nah, 6/8 bisa disederhanakan jadi 3/4 R sama dengan A. Nah, gini ya. Ini informasi yang kita dapatkan yang paling sederhana. Apabila kita masukkan ke persamaan 1, maka dapatlah R dikurang A, A-nya itu 3/4 R, ini sama dengan 60.000. Oke, R dikurang 3/4 R jadi 1/4 R, ini sama dengan 60.000. Oke, maka dapatlah R-nya adalah 240.000. Nah, ini nilai Raffi semula ya, 240.000. Maka dari persamaan 1 juga kita akan mendapatkan nilai A atau uangnya Andra di awal atau mula-mula. Ya, 240.000 kurang berapa jadi 60.000, berarti ini 180.000. Nah, nilai P ini jumlah uang mereka mula-mula. Berarti ini kita jumlah R dan A. Maka dapatlah jumlahnya adalah berapa nih? 420 ya. Oke, 420.000. Ini 420.000. Oke, apabila dibandingkan dengan Q lebih besar P, maka kita ambil opsi yang A gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 18. Oke, nomor 18, informasi yang diberikan adalah yang pertama, X dikurang Y tidak sama dengan 0. X kurang Y tidak sama dengan 0, atau bisa juga kita pandang X tidak sama dengan Y gitu ya. Oke. Nah, apakah 2Y lebih besar dari X tambah 5? Ini pertanyaannya. Tanpa harus kita mencari X-nya berapa, Y-nya berapa. Gitu ya. Syukur-syukur kita bisa tentukan X dan Y-nya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, yang pertama. Yang pertama, X tambah 2Y sama dengan 3X tambah 4Y tambah 8. Kalau kita kumpulkan X dan Y-nya jadi minus 2X minus 2Y sama dengan 8. Kita bagi min 2 jadi X plus Y sama dengan min 4.
Nah, di sini kita nggak dapatkan berapa nilai X, berapa nilai Y, ya, untuk menentukan pertanyaan ini. Jadi, satu aja belum cukup. Coba kita cek yang kedua. X kuadrat min 2XY tambah Y kuadrat bisa kita faktor menjadi X min Y dikali X min Y atau X min Y kuadrat. Sama dengan X min Y, ya, di sini ya, X min Y kali X tambah Y tambah 4. Oke, karena X min Y tidak sama dengan 0, boleh kita bagi kedua ruas dengan X min Y. Ya, gitu ya. Maka dapatlah yang kiri X min Y, yang kanan X tambah Y tambah 4. Gitu ya. Maka kita peroleh minus 2Y sama dengan 4. Maka Y-nya sama dengan min 2. Oke. Dapat Y-nya min 2. Nah, lantas untuk menentukan pertanyaan ini, kita cari X-nya. Oke, kita minta bantuan dari persamaan 1. Kalau Y-nya min 2, maka X-nya berapa? Y-nya min 2, maka X-nya sama dengan min 2. Oke, jadi kita dapat X-nya min 2, Y-nya min 2. Apakah bisa menjawab pertanyaan ini? Kita cek lagi syaratnya. Syaratnya adalah X tidak boleh sama dengan Y. Nah, di sini X sama dengan Y. Sehingga kontradiksi, ya. Sehingga ini tidak akan memenuhi. Jadi tidak bisa menjawab baik 1 dan 2. Nah, tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi kita ambil opsi yang E. Jadi ini menyalahi aturan, ya. X tidak boleh sama dengan Y. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Oke, soal nomor 19. Diketahui segitiga PQR sama kaki PQR sama kaki dengan PQ sama dengan QR. Oke, PQ kakinya itu adalah PQ dengan QR, sama nih ya. Jadi ini X, ini juga X, gitu ya, karena kakinya sama. Oke, seperti pada gambar, berapakah nilai X? Oke, kita disuruh mencari X. Untuk soal nomor 19, kita disuruh mencari X dengan informasi yang diberikan pernyataan 1 dan 2. Oke, kalau Z-nya 30 derajat, Z-nya 30, maka berapa nilai X? Oke, coba kita cek apakah cukup pernyataan 1 ini. Kalau Z-nya 30, ya, maka kita nggak akan dapatkan, ya, nggak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, karena kita butuh ini. Ya, dari segitiga yang diberikan kita nggak dapat apa-apa, ya. Selanjutnya kita nggak bisa cari. Oke, kita coba pernyataan kedua, Y sama dengan 120. Kalau Y 120, maka berpelurusnya agak 180, maka ini harus 60 derajat. Oke, ini 60 derajat. Nah, karena 60 derajat, ini X derajat, maka nih informasinya 60 derajat tambah X derajat, ini pasti sama dengan 95 derajat. Maka dapatlah X-nya itu sama dengan 95 kurang 60, ya, sama dengan 35 derajat. Ya, maka di sini dengan pernyataan 2 saja kita langsung dapat jawaban berapa nilai X. Maka kita ambil opsi yang B, ya, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Ya, oke. Jadi kita ambil opsi yang B untuk soal nomor 19. Kita lanjut ke soal nomor 20. Oke, sini untuk menyingkat waktu saya langsung, ya, siapkan bentuk segitiganya yang diberikan. Oke, segitiga ABC siku-siku di B. Garis BD tegak lurus dengan AC, BD tegak lurus AC. Oke, informasi langsung dapat bahwa panjang AD 3 cm. Langsung saja kita tulis di sini panjang AD-nya 3 cm. Oke, ya. Nah, pertanyaannya berapakah luas segitiga ABC? Oke, ya, kita mencari luas segitiga ABC, berarti alas kali tinggi bagi 2. Ya, tanpa kita harus menentukan berapa luasnya, ya. Yang penting bisa nggak kita dengan kondisi yang diberikan ini, dengan pernyataan 1 dan 2, atau salah satunya atau harus kedua-duanya, agar dapat mencari luas segitiga ABC. Oke. Informasi yang pertama, BC sama dengan 6. Oke, kita lihat di sini ada dua segitiga yang sebangun, ya. Yang pertama yang besar A, ini kondisi pertama, A, B, C sebangun dia dengan BDC, ya. BDC sebangun. Nah, siku-sikunya di D. Nah, ini jadi B sama C, gitu ya, sebangun. Nah, informasinya yang pertama BC sama dengan 6. Nah, kita tulis 6. Gitu ya.
Nah, DC kita misalkan adalah X sekarang. Kita misalkan X. Maka kita bikin perbandingan BC, ya, BC per DC ini sebanding dengan AC banding BC. Gitu ya. Maka kita dapat 6 per X sama dengan 3 tambah X per 6. Oke, kita kali silang, dapatlah X kuadrat tambah 3X sama dengan 36, atau X kuadrat tambah 3X ini 36 sama dengan 0. Di sini kita akan dapat nilai X-nya dengan bantuan rumus ABC. Gitu ya. Kalau X-nya sudah dapat, alias DC-nya dapat, ya, di sini 6, ya, maka kita akan dapatkan dengan Pythagoras bantuan panjang BD-nya. Nah, ini alasnya dapat, udah ada, BD dapat, maka kita peroleh luas segitiga ABC. Jadi pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan. Sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Dengan bantuan DC sama dengan 5. Oke, kita bikin dua segitiga yang sebangun lagi, ABC, ya, dengan BDC sama kayak tadi ya. Gitu. Oke. Jadi tadi kita misalkan di sini berarti ini BC belum diketahui ya. Kita umpamakan BC-nya adalah Y. DC-nya di sini kasih tahu 5. DC-nya 5. Nah, kalau DC 5 di sini ya, DC-nya 5, maka panjang AC-nya 8 ya. 8. Oke, sekarang kita cari perbandingannya. AC banding BC sama dengan, ya, kita lihat segitiga ini BC banding DC. Ya, maka kita punya 8 banding Y sama dengan Y banding 5. Gitu ya. Maka di sini kita akan peroleh Y kuadrat sama dengan 40, maka dapatlah Y-nya akar 40 atau 2 akar 10. Ya, oke. Kalau Y-nya dapat atau ini dapat, ya, Y-nya dapat nih 2 akar 10. Ya, maka dengan bantuan Pythagoras kita dapat juga BD-nya, gitu ya. Sehingga dapat alas kali tinggi bagi 2. Maka pernyataan 2 saja juga cukup, gitu ya. Sehingga kita pilih opsi pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja juga cukup. Jadi kita ambil opsi yang D. Nah, oke, demikianlah ya pembahasan untuk persiapan TPS UTBK tahun 2020, pengetahuan kuantitatif. Ya, oke. Nantikan video pembahasan matematika lainnya di channel yang sama, yakni channel Mat Teladan. Oke, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.